Shalom. Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Saya berharap Bapak, Ibu, Saudara, dan adik seperti saya juga kita semua dalam kondisi yang sehat. Dan bagi saudara-saudara yang masih mengalami kelemahan tubuh oleh karena terpapar positif COVID, tentu doa saya dan doa kami semua agar pemulihan segera terjadi. Pada malam hari ini, jumpa lagi kita di dalam ibadah keluarga. Walaupun dalam suasana yang masih pandemi dan harus dilaksanakan secara digital, tapi saya percaya itu tidak akan mengurangi sukacita kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan pada malam hari ini, mari saya ajak Bapak Ibu untuk mempersiapkan terlebih dahulu pembacaan kita yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 30 sampai 34. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 30 sampai dengan 34. Jika sudah mendapatkannya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, malam hari ini kembali kami bersekutu dan kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Terangilah hati pikiran kami dengan firman-Mu Tuhan, dan biarlah Roh Kudus menuntun kami untuk mengerti akan kehendak-Mu dalam firman-Mu. Kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan, biarlah Roh Kudus menuntun hamba dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan Yesus, karena kami siap mendengar. Amin. Pembacaan Alkitab terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 30 sampai 34 yang menyatakan, dan sesudah 40 tahun tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun Sinai di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa heran tentang penglihatan itu, dan ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya dari dekat, datanglah suara Tuhan kepadanya. Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Maka gemetarlah Musa, dan ia tidak berani lagi melihatnya. Lalu firman Allah kepadanya, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu, marilah, engkau akan kuutus ke tanah Mesir. Demikianlah pembacaan Alkitab. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kisah Para Rasul pasal 7 dengan judul Pembelaan Stefanus. Siapakah Stefanus? Dari banyak kita mungkin sudah banyak mengenal Stefanus. Tapi baiklah, saya akan mengulang kembali siapakah Stefanus. Stefanus diceritakan di pasal 6, di ayatnya yang kelima. Ia adalah seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Stefanus adalah satu dari 7 orang yang dipilih untuk melayani orang miskin. Atau bisa dikatakan adalah 7 orang diaken mula-mula. Stefanus dengan imannya dan karunia yang dimilikinya, di pasal 6 ayat yang 8,
mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Dan pada suatu waktu, orang-orang Yahudi menghampirinya dan melakukan tanya jawab, berdiskusi. Tetapi di pasal 10 dikatakan mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Karena tidak sanggup beradu jawab, maka mulailah mereka membuat hasutan. Mulailah mereka membuat hoaks dengan mengatakan bahwa Stefanus melakukan hujat terhadap Musa dan Allah di pasal 6 ayat yang ke-11. Dan mereka membawa Stefanus ke mahkamah agama dan menghadirkan saksi-saksi palsu. Dan dikatakan kembali di sana bahwa Stefanus ini akan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Pasal 6 ayat 14. Dan di pasal 7, Stefanus melakukan pembelaan. Ia memulainya dengan menjelaskan tentang nenek moyang bangsa Israel. Nenek moyang bangsa Israel adalah orang-orang yang dipilih dan dipakai oleh Allah. Secara khusus di pasal 30 sampai 34, Stefanus menjelaskan tentang Musa. Tadi dikatakan oleh orang banyak bahwa Stefanus ingin mengubah adat istiadat yang dilakukan oleh Musa. Dan melalui pembelaannya, justru Stefanus ingin mengatakan bahwa Musa adalah seorang yang dipakai oleh Allah. Seorang yang dipakai oleh Allah untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Ceritakan tentang Musa di ayat 30. Setelah 40 tahun Musa melarikan diri dari tanah Mesir oleh karena ia membunuh orang Mesir yang ingin menganiaya orang Israel. Larilah Musa dan 40 tahun lamanya ia berada di negeri asing, di luar dari Mesir. Dan kita tahun yang ke-40 Allah menampakkan dirinya melalui sebuah penampakan semak duri yang terbakar. Disitulah Allah memanggil Musa untuk diutus membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Allah dikatakan di pasal 7 ayat 34, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu, marilah engkau akan kuutus ke tanah Mesir. Bapak, Ibu, Saudara sekalian dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tentu Musa amat sangat kaget dengan perjumpaan pertama kalinya dengan Allah. Apalagi ditambah harus kembali ke tanah Mesir untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Bangsa Israel itu sendiri adalah sebuah bangsa yang memang dikasihi oleh Allah. Umat pilihan Allah. Namun dalam perjalanan kehidupan bangsa Israel bukan bangsa yang hidupnya selalu penuh dengan sukacita, kegembiraan, atau bahkan kehidupannya yang aman-aman saja. Alkitab mencatat bahwa bangsa Israel juga mengalami kehidupan yang penuh dengan kepahitan dan kegetiran. Mengalami hidup yang terhina. Hidup yang tidak berharga. Itulah yang dialami oleh bangsa Israel. Bangsa Israel pernah mengalami sebuah kebahagiaan ketika mula-mula melalui Yusuf mereka dihargai dan hidup bahagia di tanah Mesir. Tetapi ketika
Waktu berjalan, bangsa Israel yang ada di tanah Mesir berubah menjadi orang-orang yang diperbudak oleh penguasa Mesir pada saat itu. Ini membuat bangsa Israel mengalami suatu penindasan, mengalami sebuah tekanan, mengalami sebuah perasaan yang getir dan pahit. Dan mereka mulai berkeluh kesah. Dan mereka mulai berteriak meminta pertolongan kepada Allah mereka. Dan Allah, dikatakan di pasal 34 tadi, di ayat 34. Allah yang telah mendengar dan memperhatikan kesengsaraan umatnya dan turun untuk melepaskan mereka dengan mengutus Musa. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kehidupan kita ibaratnya seperti juga kehidupan bangsa Israel. Hidup kita tidaklah selalu penuh dengan kegembiraan, sukacita, penuh warna-warni yang indah. Tetapi kita juga pernah atau bahkan masih mengalami sebuah kehidupan yang penuh pergumulan. Hidup yang penuh kegetiran, kepahitan juga bisa dialami oleh kita, baik kita pribadi maupun keluarga kita. Apalagi di tengah suasana pandemi COVID-19 yang sampai saat ini belum terlihat selesai. Pandemi membuat kehidupan sosial, ekonomi, budaya mengalami banyak sekali masalah. Ada banyak orang-orang yang harus berusaha keras oleh karena pekerjaannya tidak lagi mereka miliki. Ada banyak orang-orang yang harus rela di PHK. Ataupun kalau masih bisa bekerja, mungkin pendapatan yang diterimanya tidak utuh. Sehingga hal ini mempengaruhi kehidupan ekonomi keluarga. Dan anak-anak Tuhan juga mengalami hal seperti ini. Semula ekonominya terasa baik. Tetapi dengan adanya pandemi yang membuat ekonomi secara nasional bahkan dunia terganggu, berdampak pula pada kehidupan ekonomi keluarga. Belum lagi ditambah ketakutan dan kecemasan kita akan penyakit yang semakin ganas. Varian yang baru, varian Delta, yang begitu telah menyebar, bahkan begitu mudahnya menyerang ke banyak orang. Membuat kita cemas, takut, khawatir. Anak-anak tidak lagi bisa bermain, bersosialisasi. Anak-anak remaja, anak-anak pemuda kehilangan masa berkumpul dengan teman. Sehingga itu juga menghasilkan stres pada kaum muda. Perjumpaan yang sering di dalam rumah kadangkala justru menjadi komunikasi yang tidak sehat antara anak dengan orang tua. Sehingga ini menimbulkan suatu gejolak di dalam kehidupan rumah tangga. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti juga bangsa Israel yang mengalami kegetiran, kepahitan, dan mereka berseru. Kita juga layak untuk berseru dan memohon kepada Tuhan agar Tuhan hadir menolong dan menopang kehidupan kita. Dan pada pembacaan tadi dikatakan bahwa Allah bangsa Israel adalah Allah yang peduli. Ia mendengar keluh kesah.
sehingga ia turun untuk melepaskan bangsa Israel. Hal yang sama juga pada berlaku pada kita. Allah dalam Yesus Kristus adalah Allah yang peduli. Ia peduli akan persoalan hidup kita. Ia peduli akan kehidupan rumah tangga kita. Ia peduli akan kehidupan ekonomi kita. Yang ia minta kepada kita hanyalah tetap bersandar dan berharap kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara, sekalian dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dari perenungan kita pada malam hari ini, saya mau mengatakan ada 3 hal yang harus menjadi perhatian kita untuk menjadi sebuah kekuatan bagi kita semua. Yang pertama, persoalan bisa datang kapan saja. Pergumulan bisa menimpa siapa saja. Ia tidak mengenal usia. Ia tidak mengenal ekonomi kita. Ia tidak mengenal strata atau status kita. Yang diperlukan adalah penuhilah diri kita dengan firman Tuhan. Sehingga ketika persoalan datang, pergumulan datang, kita akan tetap tenang. Kita akan tetap menyandarkan diri kita kepada Tuhan Yesus saja. Yang kedua, percayalah, Allah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang peduli. Ia siap menolong kita. Bahkan ia sudah tahu apa yang ada di dalam hati kita jauh sebelum kita berseru kepadanya. Ia adalah Allah yang peduli. Jikalau ia mengasihi umat manusia, tentu ia juga akan mengasihi kita, secara khusus anak-anaknya yang percaya kepadanya. Yang diminta hanyalah terus percaya dan bersandar kepadanya. Yang ketiga, marilah kita juga menjadi pribadi-pribadi yang peduli kepada orang lain, khususnya bagi mereka yang sedang mengalami persoalan, pergumulan, mereka sedang mengalami sakit penyakit. Mari kita peduli seperti juga Allah peduli pada kita. Kita bisa menjadi Musa masa kini yang siap untuk diutus untuk menolong dan membebaskan bangsa Israel. Kita pun siap juga untuk diutus dan menolong sesama kita yang membutuhkan pertolongan dan uluran tangan. Janganlah kita hidup hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, kepentingan keluarga kita atau kelompok kita. Tapi marilah hadir untuk juga bagi kepentingan orang lain. Bapak, Ibu, Saudara, biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita, menjadi penghibur bagi kita, bahwa Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa peduli dan siap menolong, memulihkan kehidupan kita, kehidupan keluarga kita. Tuhan Yesus Kristus akan memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, kami Satgas Pencegahan dan Penanganan COVID-19 GPIB Jemaat Pelita Hidup Depok akan menginformasikan 5 hal penting apabila jemaat terpapar COVID-19. Pertama, tetap tenang, jangan panik, jangan merasa bersalah. Ingat, terpapar COVID-19 bukanlah aib. Siapapun Anda, usia berapapun bisa saja terpapar.
andalkan dan percaya Tuhan akan memulihkan Anda. Kedua, segera isolasi diri di kamar yang terpisah, serta pisahkan alat makan dan alat mandi dengan anggota keluarga lain. Ketiga, hubungi puskesmas terdekat agar mendapatkan penanganan, perawatan, dan pendampingan, serta meminta bantuan untuk dicarikan ruang isolasi. Jika tidak memungkinkan, melakukan isolasi di rumah. Keempat, minta anggota keluarga yang sehat untuk memberitahukan pengurus RT agar mereka dapat membantu Anda jika diperlukan. Kelima, hubungi majelis sektor dan Satgas COVID-19 GPIB Jemaat Pelita Hidup agar bersama kita akan membantu berbagi informasi demi percepatan pemulihan. Kami, Satgas, dipercaya oleh gereja untuk melakukan 3T, testing, tracking, dan treatment di dalam lingkungan gereja. Kami akan membantu proses penanganan bagi jemaat yang terkonfirmasi positif COVID-19. Majelis jemaat akan mengajak seluruh jemaat untuk berdoa bersama mendukung pemulihan Anda. Kami percaya doa-doa yang dinaikkan bersama akan menguatkan jemaat yang terpapar COVID-19. Demikianlah 5 informasi penting penanganan jika Anda terpapar COVID-19. Salam sehat, salam Rabu, Tuhan Yesus memberkati.